Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini akan kita angkat terkait kasus menjelang hari raya. Ada dua pemahaman antara hisab dan ru'yah dalam pandangan Islam. Itu sebenarnya bagaimana? Kemudian menyikapi ini pemerintah harusnya bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah harus ikut pemerintah ketika terjadi misalnya keyakinan yang berbeda dalam hal menetapkan dan menentukan hari raya atau bulan puasa, yaitu awal bulan puasa, awal Syahrus Syam. Haruskah kita mengikuti pemerintah ataukah kita mengikuti masing-masing kita? Terus pemerintah yang seperti apa yang harus diikuti gitu. Jadi itu cukup banyak permasalahannya ya. Namun kita dengar dulu pernyataan dari Ustadz ini seperti apa. Yuk kita dengar bersama. Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali menegaskan tidak boleh sama sekali memulai puasa maupun hari raya berbeda dengan pemerintah. Sedikit ada pengecualian pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang di akhir Ramadan yang dengan mata kepalanya dia melihat hilal. Tentunya orang yang mengerti hilal. Kelasnya ini adalah ulama yang mengerti apa itu hilal, yang dengan mata kepalanya dia melihat hilal pada tanggal 29 Ramadan, tetapi ternyata pemerintah tidak mengumumkan hari raya, melainkan menggenapkan hitungan menjadi 30 hari, maka orang yang melihat hilal tersebut boleh tidak berpuasa pada esok hari, hanya saja dia tetap wajib berhari raya bersama pemerintah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan itu ya yang dari pernyataan Ustadz tadi berkaitan dengan pengumuman yang dilakukan oleh salah satu ormas di Indonesia, mendapat kritikan tajam dari Ustadz ini. Seharusnya bagaimana sikap umat Islam menghadapi perselisihan dua umat? Yang pertama tadi saya ingin meluruskan istilah al-jamaah. Al-jamaah itu kalau di dalam definisi Islam, al-jamaah al-wafaqul haq wa in kana wahdaka. Jadi yang disebut jamaah itu sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi jangan diartikan pemerintah itu. Atau istilah juga sawadul a'dam dengan istilah a'damin nas itu tadi, itu sawadul a'dam. Itu definisinya sama, yaitu wafaqal haqq wa in kana wahdaka. Sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi ini harus menjadi pijakan pemikiran mengambil penetapan dan ketentuan. Artinya sesuai dengan telaah yang dilakukan oleh ormas yang bersangkutan. Jadi tidak bisa diartikan pemerintah.
Kalau kita melihat peristiwa solat misalnya, pemerintah seperti apa? Gini, dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar." Jadi kalau kita lihat, "Ya Abu Dzar, innahu sayakunu alaikum umara yuakharuna as-salah." Jadi itu dikatakan umara yuakhiruna as-salah an mawaqitiha fa inna anta adraktuhum anta adraktuhum fa shalla salata liwaqtiha wa rubbama qala fi rihlika summa ihtihim fa in wajadtum qad sallu kunta qad sallaita wa in wajadtum lam yusallu sallaita ma'ahum fatakunu laka nafilah. Jadi itu kalau kita lihat ya, paradigma ini sangat luas gitu. Ya Abu Dzar, kelak akan muncul di tengah-tengah kalian umara, yaitu para pemimpin yang mengakhirkan solat, yuakhiruna sholah, yaitu an mawaqitiha, yang lepas dari waktunya. Fa in anta, jika engkau dapatkan mereka, solatlah engkau pada waktunya. Atau beliau mengatakan, solatlah di rumahmu, kemudian datangilah mereka. Jika kalian dapatkan mereka sudah selesai menunaikan solat, engkau telah tunaikan solat sebelumnya. Seandainya engkau dapatkan mereka belum solat, solatlah bersama mereka, dan solat itu adalah nafilah. Ini saja kalau kita lihat, Abu Dzar Al-Ghifari itu diperintah oleh Rasulullah kalau bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan solat, ya, pemimpin yang mengakhirkan solat, menunda-nunda waktu solat itu, maka sikap kita adalah solat sendiri di rumah. Kecuali kalau misalnya kita bertemu imam itu, bertemu pemimpin itu, solat di akhirnya boleh kita solat dengan mereka, tapi sebagai solat sunnah. Yang hadis ini adalah hadis sahih ya. Riwayat Al-Musnad melalui jalan Ismail bin Ibrahim Al-Miksam dan banyak lagi itu. Demikian juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Daud kitab solat bab idza akharul imam as-shalah anil waqti itu. Banyak sekali yang ditulis oleh ulama-ulama hadis berkaitan dengan hadis. Artinya di sini, kalau kita mau berbicara ilmiah berkaitan dengan agama, makanya saya bertanya tadi, pemimpin yang seperti apa? Itu ya. Yang pertama, pemimpin seperti apa? Apakah pemimpin-pemimpin kita di negeri ini itu menjadi imam solat, mengimami solat? Tidak kan? Kan kita tidak tahu juga bagaimana keberadaan mereka yang sesungguhnya dari sisi pandangan syariat Islam. Apakah mereka itu, kalau dulu kan setiap pemimpin-pemimpin negara mulai sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan seterusnya, itu biasanya mereka selalu menjadi imam. Selain pemimpin negara juga menjadi imam. Nah, ketika imam-imam itu misalnya yang dari pemimpin negara mengakhirkan sholat, ya kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah mereka itu. Artinya secara definisi itu berkaitan dengan tradisi yang terjadi di dalam Islam, di mana seorang pemimpin negara pada waktu itu juga bertindak sebagai imam sholat. Di Indonesia kan tidak. Artinya negara ini adalah negara yang menganut demokrasi, apalagi demokrasi itu ya. Jadi menganut demokrasi. Seorang presiden tidak jadi imam, harus menjadi imam seluruh negara Indonesia. Misalnya seperti
seluruh Madinah ketika itu yang sholat kepada Nabi. Kan nggak mungkin. Itu saja dari telaah mendalam seperti itu. Nah, kalau pemimpinnya sudah tidak bisa diikuti dari sisi perspektif hadis tadi sebagai imam sholat, ya kita diperintahkan untuk sholat sendiri-sendiri. Ini dalam paradigma berkaitan dengan ketaatan kita kepada penguasa. Memang tidak boleh memberontak, melarang tidak artinya menentang penguasa tidak boleh. Tetapi juga harus tahu penguasa itu kemauan umat Islam seperti apa. Apalagi negara yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 2 itu ya. Yang sudah tentu banyak hafal itu seluruhnya. Di mana negara itu melindungi agama-agama yang ada gitu ya. Itu yang pertama. Jadi di situ posisinya pemimpin seperti apa? Kalau orang pemimpin zaman dahulu saja, misalnya mengakhirkan sholat, itu kita dituntut melepas diri dari pemimpin tersebut untuk sholat sendirian di rumah. Karena kedudukan sholat di zaman Nabi itu, walaupun tidak ada undang-undang fikih wajib ketika itu seolah-olah mewajibkan diri dan menjadi kebiasaan rutinitas yang tidak bisa ditinggal oleh mereka untuk bersama nabinya sholat di masjid. Apakah seperti itu pemimpinnya gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan tadi dengan puasa. Jelas sekali itu erat hubungannya dengan puasa. Negara ini dideklarasikan bukan di atas 4 mazhab. Itu yang pertama ya. Negara ini tidak dideklarasikan di atas 4 mazhab. Tidak dideklarasikan di atas yaitu dasar-dasar dan ideologi Islam. Negara ini adalah negara yang diasaskan pada yaitu pada prinsip-prinsip Pancasila dan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 45 yang menerima perbedaan pendapat. Bukan negara Islam seperti di Timur Tengah di mana ya, di mana kemudian pemerintah bisa mengambil alih ya. Di Indonesia ini nyata sekali, kemudian tidak ada sinkronisasi antara kelompok yang ada untuk menyatukan persepsi. Karena apa? Dari sisi banyak hal sudah sangat berbeda, sehingga yang dianut oleh ormas-ormas itu sudah pasti pada pola yang menjadi dasar dari perjalanan negara, yaitu Undang-Undang Dasar tadi. Perbedaan pendapat sama-sama dihargai. Jadi tidak ada yang melarang harus pemerintah, tidak gitu. Karena memang dasarnya bukan dasar-dasar Islam tadi itu. Kalau dasar Islam sudah pasti tadi imamnya sholat juga di masjid itu. Ada imamnya adalah pemerintah, dari pemerintah juga ya, pemimpinnya seperti yang digambarkan hadis tadi itu. Nah, kalau misalnya ada pemimpin yang taat melaksanakan sholat tepat waktu, ya haram juga hukumnya itu, misalnya kita melanggar gitu. Lah sekarang ini antara pemerintah jadi imam dan rakyat itu sudah berbeda. Berbeda jauh. Karena pemerintah itu dalam satu sisi agama tidak menjadi dasar-dasar bernegara. Jadi agama itu disepakati oleh pemerintah. Yang dianut pemerintah itu adalah demokrasi yang mempersilahkan siapa saja yaitu berbuat selama tidak bertentangan dengan ajaran negara, undang-undang negara dan sebagainya. Jadi tidak ada yang menghalangi itu. Lalu bagaimana bisa dikatakan haram? Ya tidak haram lah, karena yang menetapkan misalnya, seandainya pemerintah itu melarang demo, ya, melarang sholat tadi itu, melarang berdasarkan syariat Islam,
sehingga terjadi pengharaman, perbedaan dan sebagainya, itu wajar-wajar saja. Kalau kita melihat perjalanan imam-imam mazhab berbeda dengan ideologi negara ketika itu yang menganut menganut teologi Mu'tazilah, tidak sedikit yang dipenjara, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan sebagainya. Berseberangan dengan pemerintah. Mengapa kemudian ketika berbicara Ramadan dikaitkan dengan pemerintah itu? Ini justru membawa politik namanya, terlalu politis. Ya, terlalu politis sekali. Kecuali kalau Anda hidup di Mekah nggak apa-apa, di Arab Saudi itu nggak apa-apa. Ini negaranya bukan negara Islam. Masalahnya itu lagi. Dan kemudian negara tidak ditata di atas imam 4 mazhab tadi, tidak gitu. Jadi negara ini juga tidak ditata di atas pendapat-pendapat, dan tidak ditata di atas ormas. Jangan kemudian ormas yang kebetulan bersinergi dengan kekuasaan lalu mencoba melakukan yaitu tadi sesuatu yang lebih fatal lagi dengan mencoba mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berusaha menjerat ormas lain gitu. Jangan terlalu politis lah ke sana gitu. Kemudian yang ketiga itu saya bahas juga ya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang panjang lebar ya, dari Quraib, sesungguhnya Ummul Fadl pernah mengutus ke Muawiyah di Sam. Berkata Quraib, jadi pemerintahan Muawiyah di Sam itu. Berkata Quraib, saya ke Sam dan kuselesaikan urusannya Ummu Fadl, dan saat itulah Ramadan tiba dan saya masih di Sam. Maka saya melihat hilal di malam Jumat. Kemudian saya tiba di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Bas menanyaiku dan menyinggung tentang hilal Ramadan. Dia berkata, kapan kalian melihat hilal? Aku menjawab, kami melihatnya malam Jumat. Malam Jumat. Dia bertanya lagi, engkau melihatnya sendiri? Saya menjawab, iya, orang-orang juga melihatnya. Lalu Muawiyah berpuasa, demikian juga orang-orang. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tapi kami melihatnya di malam Sabtu dan kami menggenapkan Sa'ban sampai 30 hari atau hingga kami melihat hilal. Aku bertanya, tidaklah cukup dengan penglihatan dan puasanya Muawiyah? Dia menjawab, tidak, begitulah Rasulullah memerintahkan kami. Nah, itu diriwayatkan oleh jemaah kecuali Imam Bukhari. Itu peristiwa itu. Artinya kalau ditarik peristiwa, terjadi perbedaan antara pemerintah dan Ibnu Abbas berkaitan dengan siam Ramadan. Ini kalau ditarik kepada pemahaman orang-orang pendukung pemerintah, maka sikap Ibnu Abbas itu dianggap salah gitu. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu dikatakan sepupu Nabi ya. Jadi dia sepupunya Nabi. Ibnu Abbas itu sudah pasti itu sangat kenal dengan sunnah Nabi. Nah, di sini terjadi perbedaan di Sam dan Madinah. Di Madinah, Ibnu Abbas tentu saja melaksanakan puasa yang didasarkan kepada Ibnu Abbas di Madinah. Di Sam didasarkan kepada Quraib tadi yang menjadi tolak ukur melaksanakan Ramadan di pemerintahan Muawiyah. Jadi ada dua pemerintahan di situ. Istilahnya dalam hal masalah ru'yah tadi. Melihat dari peristiwa ini, terlebih di Indonesia, kalau kita lihat meskipun ada laporan yang berbeda, permasalahannya apakah harus mayoritas yang melihat itu hilal lagi kan? Yang melihat hilal itu apakah harus mayoritas? Kalau di zaman Nabi kan tidak. Seorang saja, satu orang itu melihat hilal, dilaporkan, disumpah, selesai. Nah, di negara ini melihat hilal satu orang itu tidak cukup.
sehingga harus mencari dari berbagai macam hilal. Padahal sudah dimintai sumpahnya, padahal mereka sudah menyatakan sumpah dan sebagainya, dan seperti yang peristiwa kemarin itu ya. Jadi itu dirasakan tidak cukup. Nah, terjadilah perbedaan seperti yang terjadi di zaman Ibnu Abbas dan terjadi atau di zaman Muawiyah tadi itu, yang berbeda antara pemerintahan Muawiyah dan Ibnu Abbas di Madinah. Nah, dari peristiwa itu tidak terjadi pengharaman. Yang jelas Ibnu Abbas mengumumkan untuk masyarakat Madinah ketika itu, yang diikuti oleh masyarakat Madinah, berpuasa pada hari Jumat, sedangkan di Muawiyah sana dimulai malam Jumat. Ya tadi itu. Jadi hari Jumat berarti puasanya malam Sabtu. Mulai hari malam Sabtu itu tadi. Ini peristiwa ya, peristiwa menarik ini. Jadi di mana letak haramnya? Kalau kemudian dasar-dasar mazhab dijadikan rujukan, tadi saja dari pengertian istilah jamaah itu dikatakan al-jama'atu wa faqul haq wa in kana wahdaka. Kenapa diartikan pemerintah itu? Itu justru merupakan kesalahan besar kalau istilah al-jamaah. Kalau kita lihat tuh al-jamaah di dalam definisi hadis Rasulullah, ma huwal jamaah? Apa itu jamaah? Jamaah dikatakan yaitu ashabun nabi wat tabi'in tabi'in, itu ada 3 generasi. Summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal huwal hum al jamaah, itu yang dimaksudkan. Mereka yang jamaah. Bukan yang dimaksud jamaah ditarik dalam pengertian manusia tadi. Artinya mayoritas. Kemudian idhamin as-sawadul a'dham, dari kelompok besar tadi itu. Nah, permasalahannya di dunia Islam ini berbeda-beda. Hari rayanya, puasanya, dan sebagainya. Pemerintahannya banyak. Bagaimana kemudian ditarik-tarik ke pemerintah? Ya nggak masuk akal lah itu namanya. Apalagi tadi melihat dari perselisihan dan perbedaan yang terjadi di zaman Ibnu Abbas. Itu ya mungkin ini Pak Ustadz nih harus banyak belajar lah dari kitab-kitab fiqhul waqi' yang terjadi di masa itu. Nah, peristiwanya Ibnu Abbas dan sebagainya. Karenanya di dalam hal ini masalah perbedaan pemimpin, misalnya ada rakyat, itu bisa disalahkan Ibnu Abbas karena menyebabkan perbedaan antara Madinah dan Sam ketika itu. Itu ya. Jadi kalau berpikir itu ya perlu berpikir menyeluruh lah. Jangan kemudian utopis supaya bisa mendapatkan secercah harapan. Jadi kesimpulannya, perbedaan seperti di Indonesia, perbedaan seperti di negara-negara lainnya dan sebagainya, itu kalau ada pemerintahan Islam global bisa disatukan. Akhirnya juga akan melihat dari berbagai sisi. Meskipun demikian, peristiwa Ibnu Abbas itu membuktikan di zaman itu saja sudah terjadi perbedaan. Dan tidak dianggap haram ketika Ibnu Abbas tuh menyebabkan puasanya masyarakat Madinah di hari Jumat tadi, dimulai hari Sabtu tadi itu. Artinya dia melaksanakan qiyam Ramadan hari malam Sabtu tadi. Itu ya. Jadi kalau mazhab itu ditarik ke ideologi di Indonesia, itu makin kacau negara itu. Akhirnya perlu negara ditarik-tarik ke mazhab gitu. Jadi ya Allah Rabbi. Ini saja dari saya ya. Silahkan saja yang mau menanggapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.